5 serangan siber yang mengubah dunia. Sepele tapi mematikan. 1. Stuxnet, malware yang menghancurkan mesin nyata. Stuxnet pertama kali ditemukan pada Juni 2010. Jenis malware, meskipun sering disebut virus Stuxnet, secara teknis ini adalah cacing komputer karena dapat mereplikasi dan menyebar sendiri tanpa memerlukan interaksi manusia atau program host. Inilah yang membuatnya sangat berbahaya. Awalnya terlihat seperti file biasa yang masuk lewat flash disk, lalu menyebar diam-diam di jaringan Windows. Targetnya bukan komputer umum, tapi perangkat kontrol industri yang mengatur centrifuge. Di dalam lingkungan pabrik, Stuxnet mengambil alih program PLC yang mengendalikan putaran centrifuge pengayaan uranium, membuat mesin berputar di luar batas aman, mengubah kecepatan mesin secara halus, terlalu cepat lalu terlalu lambat, tapi di layar operator semua terlihat normal. Hasilnya, peralatan rusak, dan para teknisi bahkan tidak sadar sedang disabotase Stuxnet. Iran melaporkan sekitar 1.000 centrifuge hancur di fasilitas Natanz. Produksi pengayaan tertunda hampir setahun. Ini bukan serangan iseng. Mayoritas analis percaya Stuxnet adalah operasi siber tingkat negara untuk memperlambat program nuklir Iran. 2. WannaCry ransomware serangan. Perangkat pemeras. WannaCry Mei 2017. WannaCry masuk memanfaatkan celah tersembunyi di Windows, bernama Eternal Blue. Tapi bukan cuma itu, virus ini juga bisa masuk lewat phishing, email yang disusupi virus, situs terinfeksi, file password, PDF, atau flash disk terinfeksi yang dibuka tanpa curiga. Begitu aktif, semua file langsung terenkripsi, terhidden terkunci. Dokumen, foto, laporan kerja, semuanya terkunci. Pesan tebusan muncul dalam 20 bahasa, meminta $300–600 Bitcoin agar file bisa dibuka kembali. Dalam beberapa jam, lebih dari 75.000 komputer di 99 negara jatuh. Ia menyerang secara masif, random, dan brutal. Semua bisa terinfeksi. Di Inggris, rumah sakit NHS terhenti, operasi dibatalkan, ambulans dialihkan, pasien menunggu tanpa data medis. Rumah sakit lumpuh, perkantoran terhenti, komputer masyarakat umum yang terkena virus panik. Tujuannya jelas, pemerasan cepat lewat kekacauan global. 3. NotPetya, wiper yang nyamar. Jadi ransomware Juni 2017. Jenis, wiper yang menyamar sebagai ransomware, kelihatan seperti ransomware, tapi tujuannya merusak data permanen. NotPetya masuk lewat pembaruan software akuntansi yang terlihat resmi, orang install seperti biasa. Bisa juga menyebar ke komputer lain di jaringan. Targetnya bukan cuma satu perusahaan, tapi rantai pasokan. Bank, pelabuhan, pabrik, dan banyak kantor di berbagai negara. Begitu aktif, NotPetya membuat sistem jadi nggak bisa boot atau file tampak terenkripsi. Tapi ini bukan soal tebusan. Data sebenarnya dirusak permanen. Meski korban bayar, datanya tetap hilang. Dalam hitungan jam sampai hari, dampaknya meluas. Lebih dari 60 negara terdampak, operasi perusahaan berhenti, logistik terganggu, kerugian diperkirakan mencapai miliaran dolar. Ini bukan pemerasan biasa. NotPetya adalah sabotase yang dibuat untuk melumpuhkan ekonomi lewat gangguan rantai pasokan. 4. SolarWinds, spionase. Lewat update resmi Desember 2020. Jenis, serangan supply chain, spionase. Malware masuk lewat update software resmi. Para penyerang berhasil menyusup ke proses pembuatan update software Orion yang dipakai ribuan perusahaan besar dan instansi pemerintah. Update itu resmi, ditandatangani, dan lolos pengecekan keamanan. Orang-orang install seperti biasa, gak curiga apapun. Begitu terpasang, malware memberi akses tersembunyi. Penyerang bisa membaca email, dokumen, dan memantau aktivitas jaringan selama berbulan-bulan tanpa ketahuan. Targetnya bukan untuk merusak sistem, tapi mencuri informasi sensitif tingkat tinggi. Sekitar 18.000 klien terdampak, termasuk beberapa instansi pemerintah Amerika. 5. Serangan ke infrastruktur publik, listrik, air, transportasi. Jadi target jenis, campuran, malware, ECS, SCADA, DDoS,
kompromi akses. Bukan cuma satu jenis virus, melainkan kombinasi teknik untuk mengganggu layanan publik. Beberapa insiden terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Pemadaman listrik di Ukraina 2015 dan 2016, gangguan layanan transportasi dan rumah sakit di beberapa negara tahun 2017 sampai 2020. Pola serangannya mirip, penyerang masuk lewat celah sistem, akses ilegal, atau perangkat yang sudah terinfeksi, lalu memanfaatkan kelemahan di sistem kontrol industri, SCADA/ECS, dan membuat gangguan layanan lewat DDoS. Targetnya, listrik, air, transportasi, fasilitas publik, dan rumah sakit. Begitu masuk, efeknya langsung terasa. Sensor tidak merespons, mesin tidak mengikuti perintah, data di layar operator jadi menyesatkan, layanan berhenti total di luar kendali. Akibatnya bukan cuma gangguan IT, tapi berdampak ke kehidupan sehari-hari. Pemadaman listrik, gangguan pasokan air, kereta dan bandara kacau, hingga rumah sakit harus menunda layanan penting. Beberapa kasus terlihat seperti uji kemampuan aktor yang didukung negara, seperti simulasi sekaligus ancaman. Kita bisa masuk ke sini kapan saja. Dampaknya bisa skala lokal sampai nasional, dan risikonya nyata karena menyentuh keselamatan publik. Kesimpulan, kelima serangan ini menunjukkan satu hal yang menakutkan. Satu celah kecil, satu kode pendek, atau satu update yang terlihat biasa, bisa melumpuhkan sistem berskala negara. Teknologi semakin pintar, tapi celahnya juga semakin rumit. Karena itu, menjaga keamanan bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Selalu update diri, selalu waspada. Jangan lupa subscribe, sahabat Tekno, biar nggak ketinggalan cerita di balik teknologi.